Bab 53 Kejadian di Kaipang. Dipublikasikan oleh blog Normi. Ada yang bisa menjelaskan maksud semua ini? Tanya Chio-san. Sebelum pergi, mendiang Ji Pangcu telah menuliskan surat. Ini suratnya, Pangcu. Chio-san membuka dan membacanya. Aku Ji Hauleng, Ketua ke-28 Kaipang, menerbitkan surat perintah sekaligus wasiat kepada seluruh anggota Kaipang dimanapun berada. Saat ini aku akan menjalani pertempuran hidup dan mati. Sebuah pertarungan karena masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Kaipang. Oleh sebab itu aku melarang setiap anggota Kaipang untuk turut campur dalam masalah pribadi ini. Kesalahan masa lalu harus ditebus, harga diri harus diraih kembali. Jika aku pulang dalam keadaan hidup, maka semua akan tetap berjalan seperti biasa. Jika aku mati, maka jabatan ketua ke-29 aku serahkan kepada Chio-san. Jabatan ini dipegangnya sementara sampai seluruh Kaipang berhasil memilih ketua terbaru berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh partai kita. Kepada seluruh anggota Kaipang aku mengucapkan hormat sebesar-besarnya atas cinta dan kesetiaan yang telah saudara-saudara semua berikan kepada partai kita yang tercinta. Kepada leluhur-leluhur, aku memohon maaf karena tidak mampu menjaga kehormatan. Kepada ketua yang baru, aku percaya bahwa engkau akan sanggup menjalani tugas yang berat ini. Aku meyakini kebersihan hatimu, kejujuranmu, serta tingginya ilmumu. Salam hormat selalu. Ji Hauleng. Chio-san meneteskan air mata saat membaca surat ini. Ia merasakan penderitaan Ji Hauleng yang harus merusak kehormatan diri sendiri karena cintanya. Betapa dalam pedih yang harus dirasakan Ji Hauleng saat ia diharuskan menjadi pengkhianat dan orang yang curang. Entah berapa banyak perbuatan dosa yang terpaksa ia lakukan karena mendapat ancaman dari Dewi Huasian. Entah berapa kali ia harus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Saudara semua sudah tahu isi surat ini? Tanya Chio-san kepada hadirin yang ada di sana. Sudah, mendiang Pangcu memerintahkan kami untuk membuka surat ini. Tepat ketika garis merah di langit hilang, kata salah seorang yang diikuti oleh anggukan hadirin yang lain. Lalu apa tanggapan kalian? Perintah dan pesan terakhir mendiang Ji Pangcu harus dilaksanakan. Mereka yang ada di sana semua setuju. Melihat ini, betapa hati Chio-san seperti tersayat-sayat. Kesetiaan semua anggota Kaipang ini kepada pesan terakhir Pangcu mereka membuat Chio-san paham betapa baiknya perlakuan Ji Hauleng terhadap mereka. Lalu ia berkata, "Bagaimana jika perintah mendiang Pangcu itu kutolak?" Semua orang yang ada di sana heran. Maksud Pangcu? Aku tidak ingin menjadi Pangcu Kaipang. Para hadirin yang berjumlah ratusan itu serentak lalu berdiri dan berkata, "Mengapa? Menjadi Pangcu dari Kaipang adalah dambaan semua orang yang ada di dunia persilatan. Itu seperti menjadi kaisar tanpa mahkota. Karena aku tidak mau." Semua orang yang ada di sana tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seorang pengemis tua maju ke depan dan bertanya, "Apakah karena perkumpulan kami ini begitu hina sehingga Tuan menolak?" Harap saudara-saudara tidak salah mengerti. Caye sendiri adalah kaucu dari sebuah partai. Caye takut jika tidak mampu mengurus dua partai sekaligus, kata Chio-san. Partai apakah? Mau kau? Semua hadirin yang ada di sana berdecak kagum. Chio-san lebih muda daripada Ji Hauleng. Sudah menjadi salah satu ketua partai besar. Kalau begini malah akan semakin merepotkan, kata pengemis tua tadi. Di pundaknya tergantung sejenis tas yang berisi banyak kantong. Jumlah kantongnya ada 9. Dalam Kaipang, pengemis berkantong 9 adalah golongan pengemis yang paling tinggi derajatnya. Semua orang menggeleng-geleng. "Ada apa?" tanya Chio-san. "Menurut peraturan partai kami, seorang ketua tidak boleh menyandang 2 jabatan." "Aha, cocok kalau begitu," kata Chio sambil tersenyum. Caye memang tidak pantas jadi ketua. Tapi pesan terakhir mendiang Ji Pangcu harus tetap dilaksanakan, kata pengemis tua itu.
yang disambut dengan anggukan setuju oleh semua yang hadir di situ. Lalu harus bagaimana? Tanya Chio-san. Biarkan kami berunding dulu. Boleh, tanya si pengemis tua. Rupanya dia memang adalah sosok yang paling dihormati di sana. Silahkan, Totiang, tetua, Caye akan menunggu di luar, kata Chio-san. Ia lalu ke halaman depan dan duduk-duduk di sebuah paviliun kecil yang ada di pojok halaman. Hari telah gelap, langit hitam dan bintik-bintik cahaya di langit. Chio-san menatap langit sambil berbaring. Kedua telapak tangannya ia jadikan bantal bagi kepala. Ikut aku. Terdengar sebuah suara, jika bukan karena tidak percaya tahayul. Chio-san pasti mengira itu suara setan. Ia menoleh ke sumber suara. Dilihatnya Sumasun sedang berdiri gag di atas pagar yang tinggi. Kau sudah menemukan mereka? Tanya Chio-san. Sumasun hanya mengangguk. Baiklah, tunggu sebentar, aku pamitan dulu dengan anggota Kaipang. Chio-san segera menuju balairung utama markas Kaipang tempat mereka sedang berunding. Telinganya sempat mendengar kedatangan banyak orang di gerbang depan, tapi mengacuhkannya saja. Baginya urusan menyelamatkan sahabat-sahabatnya jauh lebih penting. Mohon maaf mengganggu rapat saudara-saudara sekalian. Bolehkah Caye memohon izin untuk pergi sebentar menyelamatkan sahabat-sahabat Caye? Karena Caye takut, jika terlambat mereka akan celaka. Belum sempat orang-orang yang ada di sana menjawab, terdengar suara dari belakang Chio-san. Jangan biarkan penipu itu pergi. Chio-san menoleh. Serombongan pengemis berjumlah puluhan orang telah muncul di situ. Berarti itu langkah-langkah mereka yang tadi didengar Chio-san. Apa maksud saudara Han? Tanya salah seorang. Orang yang dimaksud, saudara Han, tadi itu berkata. Orang inilah pembunuh Ji Pangcu, katanya sambil menuding Chio-san. Apa, semua orang yang ada di sana terbelalak? Benarkah? Apa maksudmu Hante? Adik Han, tanya pengemis tua yang tadi dipanggil Totiang oleh Chio-san. Aku punya saksi Chunko, kakak Chun. Biar dia saja yang bercerita. Ayo Panlang, ceritakan semua yang terjadi tadi. Orang yang bernama Panlang itu maju ke depan. Ia menjura kepada semua orang lalu mulai bercerita. Saat tengah hari, aku berencana untuk pergi ke markas sini. Tapi begitu sampai di gerbang aku melihat Pangcu kita sedang bercakap-cakap dengan bangsat ini, katanya sambil menunjuk Chio-san. Karena tertarik, aku menguping sedikit pembicaraan mereka. Dari yang kudengar, mendiang Ji Pangcu mengatakan bahwa si bangsat ini telah mencuri kitab sakti 18 tapak naga yang sempat ditemukan oleh Ji Pangcu setahun yang lalu itu. Apa, semua orang yang ada di sana kaget? Lalu Panlang melanjutkan. Si bangsat ini menolak mengembalikan. Oleh sebab itu ketua bertarung dengannya. Pertarungan sangat dahsyat sekali, karena masing-masing mendiang Ji Pangcu dan si bangsat ini sama-sama menggunakan jurus 18 tapak naga. Semua orang tak henti melongo dan terkaget-kaget. Lalu si bangsat ini menyerah kalah, karena ilmu mendiang Ji Pangcu lebih murni dan lebih dahsyat. Tapi saat Ji Pangcu lengah, si bangsat ini membokong dan membunuh Pangcu kita. Semua orang marah dan menangis. Mereka bangkit dan memaki. Kurang ajar. Suasana di sana ramai dan kacau balau. Lalu tetua yang tadi dipanggil sebagai Chunko berkata, tenang-tenang, urusan ini rumit dan banyak rahasia. Kita harus membahasnya dengan kepala dingin. Mendengar kata-katanya, entah kenapa semua orang Kaipang menurut. Tetapi beberapa anggota Daro rombongan yang tadi datang masih berteriak-teriak, bunuh si bangsat, bunuh si bangsat. Si pengemis tua bernama Chun tadi menoleh kepada Chio-san. Benarkah apa yang diceritakan Panlang tadi? Bagaimana Chio-san bisa menjelaskan semua ini? Jika ia benar-benar jujur berkata bahwa Ji Hauleng bunuh diri karena menyesal telah menjadi kaki tangan si otak besar, tentu tak ada yang percaya. Walaupun ada yang percaya pun, Chio-san tidak akan menceritakan rahasia itu. Ia ingin menjaga kehormatan dan nama baik Ji Hauleng. Maka ia hanya menjawab, benar,
Caye memang benar bertarung dengan mendiang Ji Pangcu. Kurang ajar, bunuh si bangsat. Semua yang ada di sana pun serentak memasang kuda-kuda. Tahan sebentar, kata pengemis Chun. Lanjutnya, lalu apa maksud surat mendiang Ji Pangcu? Kita semua tahu surat itu adalah tulisan tangan beliau. Surat itu palsu, sahut Han Xiao. Dia ini kepala rombongan yang tadi datang. Aku punya surat asli. Ia melemparkan sebuah kertas ke arah pengemis Chun. Ia lalu membacanya. Seorang pengacau telah merusak kehormatan Kaipang dan telah mencuri kitab sakti 18 tapak naga kebanggaan kita. Aku pergi untuk meminta pertanggungjawabannya. Jika aku gugur nanti, jabatan Pangcuku serahkan kepada Han Xiao. Tertanda Ji Haoleng. Semua orang bertambah terbelalak lagi. Itu adalah surat yang asli. Seorang penyusup telah masuk ke kamar mendiang Ji Pangcu lalu menukarkan surat ini dengan surat palsu. Untunglah kami berhasil menangkap penyusup itu dan membunuhnya. Pengemis Chun berkata, tapi surat yang tadi kami baca pun surat asli. Ada cap dan tanda tangan Ji Pangcu sendiri. Apalagi kita semua mengenal tulisan tangan mendiang Pangcu. Chunko, kata Han Xiao, coba engkau periksa surat yang kubawa itu. Bukankah ada cap dan tanda tangan ketua? Bukankah tulisan tangannya pun sama persis? Semua orang memeriksa surat itu dan mengangguk-angguk. Benar, surat ini pun asli. Nah, sekarang mana yang kalian percaya? Orang asing ini atau aku? Surat bisa dipalsukan. Tanda tangan dan gaya tulisan pun bisa dipalsukan. Tapi kebenaran tak akan bisa dipalsukan, kata Han Xiao lantang. Bantai si bangsat, bantai si bangsat. Semua orang yang berada di situ berteriak-teriak. Buat formasi barisan pemukul anjing, perintah Han Xiao. Semua orang kemudian bergerak dan membentuk lingkaran mengelilingi Chiosan. Hanya Chiosan dan Han Xiao yang berada dalam lingkaran itu. Barisan ini mengepung mereka berdua sambil mengetuk-ngetukkan tongkat kayu mereka ke lantai, menimbulkan suara bising yang menakutkan. Inilah barisan pemukul anjing yang sangat tersohor itu. Semua tetua dan orang yang tidak bergabung ke dalam barisan pemukul anjing telah menepi keluar lingkaran. Kring. Han Xiao mengeluarkan pedangnya. Pedang itu tersimpan di dalam tongkatnya. Kau menggunakan pedang. Terdengar suara lembut dan tenang. Tiada satu orang pun yang tahu bagaimana sosok berbaju putih dan berambut kemerahan itu telah muncul dan berada di dalam lingkaran itu. Suma Taihiap, tolong jangan bunuh orang, kata Chiosan. Pedang hanya untuk membunuh, kata Sumasun, masih dengan lembut dan tenang. Memintanya untuk tidak membunuh orang adalah seperti meminta serigala menjadi domba. Ah, jadi ini si dewa pedang rambut merah. Kau antek-antek si bangsat ini bukan? Coba kulihat kehebatan ilmu pedangmu yang tersohor. Han Xiao bergerak. Sumasun tidak bergerak. Tapi Han Xiao telah terkapar dengan luka tusukan tepat di dahinya. Tanpa darah. Yang ada hanya kematian. Melihat ini tiada satupun orang yang mengeluarkan suara. Bahkan suara tongkat beradu dengan lantai pun sudah berhenti. Tak ada yang tahu bagaimana Han Xiao mati. Tak ada yang tahu bagaimana Sumasun bergerak. Akhirnya Chiosan berkata, harap saudara-saudara jangan maju menyerang. Biarkan aku menyelesaikan fitnah dengan baik-baik. Aku bersumpah bukan yang membunuh Ji Pangcu. Rahasia ini harus kita bongkar. Aku hanya berharap saudara-saudara sekalian percaya kepadaku. Kami tidak takut mati. Mereka semua menyerang. Inilah barisan tongkat pemukul anjing yang dahsyat dan mematikan. Hujan tongkat berdatangan bagai badai dan hujan. Mereka yang menyerang Sumahun tentu saja langsung terkapar dengan luka tusukan di dahi mereka. Mereka yang menyerang Chiosan semua terlempar kembali tanpa terluka sedikit pun. Tai Kekun telah menunjukkan kehebatannya sekali lagi. Tahan, jangan menyerang. Tapi sergahan Chiosan ini malah seperti membangkitkan semangat bertarung mereka. Kembali puluhan orang terlempar kembali ke belakang oleh Chiosan. Kini tak ada yang berani menyerang Sumasun. Contoh Tiang, Tetua Chun,
Harap tahan anak buahmu. Kau tahu pasti ada rahasia di balik ini semua. Percayalah padaku. Chiosan berkata begitu karena ia tahu pengemis Chun adalah uang yang cerdas dan yang paling didengarkan kata-katanya. Dan pandangan Chiosan tidak pernah salah. Saudara-saudara, tahan serangan, kata pengemis Chun. Serangan pun berhenti. Terima kasih, kata Chiosan kepada pengemis Chun. Saudara-saudara sekalian, dengarkan perkataanku. Aku bukan pembunuh Ji Pangcu. Aku justru terfitnah. Kami berdua terfitnah. Memang kami bertarung tapi aku tidak membunuhnya. Kami juga bertarung bukan gara-gara 18 tapak naga. Percayalah, beri aku waktu 3 bulan untuk membersihkan namaku dan meluruskan fitnah ini, kata Chiosan. Baru kali ini terlihat wibawanya. Memangnya jika kau tidak memberinya waktu, kau bisa apa? Menyerangnya, tentu kaulah yang mati. Oleh sebab itu para anggota Kaipang mengangguk-angguk saja. Mereka telah melihat kebaikan hati Chiosan untuk tidak membunuh mereka. Baiklah, kami beri kau waktu 3 bulan. Jika tidak, kami yang akan mengobrak-abrik mau kau, kata salah seorang tetua. Contoh Tiang, kata Chiosan, ikutlah denganku. Aku akan menjelaskan semuanya sambil jalan. Aku butuh bantuanmu. Pengemis Chun mengangguk. Ayo pergi.